Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di BIM TV. Oke, pada episode kali ini kita mengusung tema berbagi kepada sesama tanpa memandang suku dan agama. Dan kali ini, wow, bersyukur sekali BIM TV kita kehadiran seorang bintang tamu masih muda, aktor yang idola para ibu, para kaum hawa. Langsung saja kita sambut Boy Hamzah. Selamat datang di BIM TV Boy Hamzah. Terima kasih Om Elos. Perkenalkan, di sebelah kita juga kehadiran founder dari Yayasan Bakti Indonesia Maju, Ibu Amelia. Salam kenal Ibu. Salam kenal juga, Bang. Mungkin boleh bercerita sedikit profil Boy Hamzah supaya sahabat dari BIM TV lebih mengenal lagi. Oh, mulai dari mana ya? Mulai dari 7 manusia harimau. Oh, kalau 7 manusia harimau, anaknya 1 terus 2. Nah, sekarang udah 5 ya. Ya mungkin sebelumnya buat teman-teman dari BIM TV yang belum tahu, perkenalkan saya Boy Hamzah Notonegoro. Nah, mukanya timur tengah ya, belum ke barat, masih di timur ya kan, masih ada timur tapi agak geser ke tengah gitu. Cuman kenapa namanya Notonegoro? Gitu kan? Apakah karena orang tuanya dulu bercita-cita anaknya jadi presiden? Oh, amin. Bisa nggak Bu Amelia kalau saya jadi presiden Bude? Tidak ada yang tidak bisa. Nggak ada yang nggak bisa ya? Tidak Berarti bisa. ada kemungkinan. Betul, ada kemungkinan. Paling enggak pengharapan itu kita harus punya. Pengharapan harus punya. Jadi manusia harus punya harapan selalu. Harus punya harapan. Iya. Karena mungkin orang tua dulu ngasih nama itu adalah bagian dari doa gitu kan. Nah tapi lepas dari itu, kenapa juga aku kepada Ibu Amelia panggil Bude biar lebih akrab. Ternyata tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama-sama orang Jogja. Jadi saya punya ibu almarhumah, ibu saya itu orang Jogja. Nah, masih keluarga lah. Jadi kalau istilah orang Jawa tuh ada keberatan nama kan. Nggak boleh salah kasih nama gitu kan. Berat namanya. Jadi masih pakai Notonegoro itu Notonegoro masih itu. bisa. Jadi, Bisa menata negara artinya. amin. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Kalau nggak bisa jadi gubernur, Iya. ya minimal menata negara dengan trending setter gitu kan. Yes. Yes. Yang baik-baik tapi ya. Iya, betul. Jangan yang jelek-jelek. Iya, betul. Dan sekarang ya alhamdulillah masih bergerak terus supaya mendapatkan barokah. Amin. Masih berjuang. Anaknya sekarang mungkin buat pemirsa BIM TV, kalau dulu ngelihat di TV itu ada My Daddy My Hero di RCTI sama Sofia sama Yusuf, masih 2 anak. Iya. Sekarang udah 5. Udah 5. Wow. Udah 5. Luar biasa. Ada Sofia, ada Yusuf, ada Usman, ada Ali, dan ada Shirin. Jadi kalau dipersingkat tuh jadi Shoas. Syos. Wow. Shoas. Merek tuh Shoas. Kalau sebut merek di sini. Boleh. Wow, anaknya cakep-cakep, ganteng-ganteng, Pastinya. pinter. Amin. Oke, Mas Boy boleh bercerita perjalanan hidup Mas Boy, mungkin akhirnya bisa sampai ke step saat ini, bisa dikatakan up and down-nya dalam dunia karir atau yang lainnya yang memang pernah Mas Boy hadapi. Wah, ini mulai dari mana lagi, saya bingung ini. Mulai awal karir itu November 2007. Oke. Udah berapa tahun nih sekarang berarti? 16 tahun kurang lebih lah ya. Karena November, terus anggaplah kita start di Januari 2008. Dulu mau jadi tentara. Oh gitu. Mau jadi tentara, cuman almarhum papa bilang jadi polisi aja. Sayangnya waktu tes Akpol, kesehatan pertama nggak lulus, kesehatan yang cabanya lulus. Tapi saya nggak lanjutin. Akhirnya masuklah berkarir di sini. Nggak lama, 1 bulan berkarir, abah meninggal. Papa meninggal. Saya nggak bisa nemenin mama saya yang lagi berduka pada saat itu, yang namanya anak muda masih pencarian jati diri, main kesana kemari, syuting, main kesana kemari, ya kan. Berantem, dan ini nggak boleh ditiru ya, gitu kan. Nah, pada zaman itu belum zaman viral, ya kan. Dan kita zaman yang memang masih dididik agak-agak keras-keras dikit lah. Kalau sekarang dicolek dikit kan udah
viral. Kalau zaman dulu kan enggak gitu. Sempat terluntang-lantung sampai di reject PH sana sini gitu, sampai akhirnya ditutup pintu sini, coba masuk lewat pintu sana ya kan. Ternyata pintu sana kebuka, sukses di iklan. Akhirnya ada produser lagi yang ngeliat, dipercaya lagi sama produser. Akhirnya sampai sekarang komit terus di dunia ini, termasuk salah satunya akibat selain daripada doa ibu ya, itu ketemu sama wanita yang tepat. Nah, ketemu sama wanita yang tepat yang bisa mengangkat gue nih bro. Kalau gue ketemu Rina, ya mungkin sekarang gue belum nikah nih, nggak jelas nih hidupnya nih, ya kan, masih pacarnya masih banyak lah, honornya gajinya nggak tahu kemana habis lah, ya kan? Nggak ada keberkatan dalam hidupnya lah. Jadi ketemu Rina yang orang tuanya pada saat kita kan artis ini kadang ada kadang enggak. Sorry, gue bukan The Real Aniani, ya kan. Nah jadi gue nggak punya sampingan sana kemari nih yang sekarang mohon maaf di TV bahwa sebagian artis ini memiliki konotasi yang jelek. Nah, untuk mencari sampingan karena gaya hidup yang terlalu hedon. Betul. Kita yang memang benar-benar berjuang di dunia seni, mendapatkan duit dari hasil kreativitas, syuting ataupun podcast segala macam atau YouTube, ya. Itu seringkali gara-gara ada masalah ini nih kecap semua. Nah, kasihan nih orang-orang yang kreatif tapi nganggur, tapi juga kecap sama yang tanda kutip, gitu kan, itu kan jadinya kan kasihan gitu. Nah, saya termasuk adalah orang-orang yang seperti itu, gitu. Yang memang cari duitnya di situ, di kreatif ini, di bidang ini. Gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Pas lagi nggak ada, ya support sistemnya mungkin istri, Betul. ya kan, mungkin mertua pada saat itu. Nah, tapi sekarang mertua sudah nggak ada, dan ketika support sistem ini pun udah hilang, ya harus bergerak terus, jalan terus gimana pun caranya dengan cara yang halal ya, yang benar tentunya nih buat teman-teman juga adik-adikku yang nonton ya, jangan sampai yang kita lakukan karena mau dapat duit cepat nanti berakibat di belakang. Nah, kita berjuang lah terus, mau jualan apa kek, mau jualan produk kek, mau jualan PMP kayak mau jualan singlet, nggak perlu malu lah, gitu ya. Apalagi sekarang sudah di sosial media tuh artis-artis katanya banyak yang jualan, ya lebih bagus daripada mereka jualan yang macam-macam. Tentunya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Kalau mau ada yang ditanya spesifik ya monggo. Oke. Nah, yang membuat akhirnya seorang Boy Hamzah bisa berkomitmen dan gigih dalam mengejar satu tujuan, apa tuh? Tujuan apa nih? Tujuannya ya, apa dulu? Tanya dulu dong. Tujuan hidup lu nih apa? pasti kan punya visi dan misi nih. Oke, boleh diceritakan ke kita nih visi dan misi dari seorang Boy Hamzah, baik dalam keluarga maupun dalam karir. Semua orang tuh senang sama yang namanya duit, pasti. Ketika kita ngasih duit ke orang, senang nggak kira-kira? Senang. Senang kan? Nah, lebih senang lagi ketika orang lain senang gara-gara kita. Oke. Benar ya? Ya, betul. Nah, itu salah satu kesenangan tersembunyi di diri aku. Nah, mungkin teman-teman di BIM TV ini juga banyak yang merasa demikian. Ketika berbagi sama orang, ketika ngasih duit, ketika ngasih job, orang lain tersenyum, kita juga ikut tersenyum. Kita lebih senang lagi. Jadi kalau dalam hidup tuh senyummu adalah senyummu, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Biasa. Ya. Nah, dengan kita menebar rahmat Tuhan, membuat orang lain tersenyum dengan buka lapangan kerja atau memberikan setetes air untuk menghilangkan dahaga, ya kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Tuhan pun mau tersenyum sama kita. Amin. Nah, itu kalau dari aku sendiri. Kalau untuk keluarga, karena anak 5 bro ya. Yes. Terus istri 1 nih. Yeah. 1 nih. Ya, ya. The only one ya. The only one, 1 ya. Ini aku yang masih belum merasa bisa finish lah. Belum menemukan apa sih selain daripada tanggung jawab yang sudah pasti aku berikan. Tulang darah semua diberikan, tapi
kalau untuk keluarga tuh kayaknya kurang dan tidak akan berhenti. Ya, perjuangan untuk membahagiakan keluarga ini, goals ini sampai mati, nggak akan berhenti. Belum tahu aku. Jadi puncaknya, tujuannya dalam memberikan kebahagiaan itu dalam bentuk apa? Melihat anak-anak sukses, ya pasti. Tapi sukses yang seperti apa? Mereka kerja, mereka kaya, tapi nipu orang, ya kan? Jadi mungkin sama kalau sebagai orang tua nih, sebagai support system di keluarga. Dulu mamaku tuh bilang, yang penting kamu jadi orang baik. Mantap. Jadi kalau aku ke anak-anak, terserah mau ada yang jadi dokter kayak, mau yang jadi artis kayak, kita cuma bisa memfasilitasi, mengarahkan. Tapi yang paling penting adalah goalsnya itu bagaimana anak-anak kita itu jadi anak yang baik. Betul. Itu sih tujuanku. Luar biasa emang ya. Biasa ya. Oke, Mas Boy, BIM TV ini kan di bawah atau dikelola langsung oleh Yayasan Bakti Indonesia Maju, di mana yayasan ini adalah yayasan lintas agama. Berdiri ini dari tahun 2021, tepatnya pada saat Indonesia dilanda dengan virus COVID. Diawali dengan 3 orang, Bu Amelia dan tim, dan akhirnya sampai saat ini bisa terbentuk tim sejumlah 30 orang. 15 tahun Muslim, 15 tahun umat Kristen. DKI Artinya, Jakarta waktu itu peringkat nomor 1 kurvanya pada saat itu. Itu kita berempat, saya serta karyawan saya yang saya ajak berani mati bersama saya untuk melakukan kebaikan. Kita terjun ke lapangan, Mas. Berbagi, kita support semua saudara-saudara kita yang pada saat itu banyak sekali yang kena COVID, yang ekonomi mereka juga jatuh luar biasa. Jadi begitu kami berjalan berbagi, kami cari semua hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kami jalan. Dalam kondisi ambulans per 3 menit, per 3 detik, bang, saya jalan. Saya cari itu. Buat saya, kenapa saya bisa punya tekad yang sebulat itu ya Mas Boy? Yang pertama, tanggung jawab saya kepada Tuhan sudah selesai. Anak saya 2, saya single parent. Suami saya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ya, jadi anak saya sudah sarjana semua, sudah selesai. Saya ngisi sisa usia saya ini untuk apa ya? Saya pikir semua orang pasti akan meninggal, pasti akan mati, betul? Tapi mati juga kan nggak harus tua, mati juga nggak harus lewat sakit. Kapan aja kita bisa mati. Tapi mati yang seperti apa? Aku kepengen di saat aku pribadi mati, aku nggak ingin mati yang sia-sia, yang tidak bisa membawa dan meninggalkan karya yang sudah kita buat, yang mungkin bisa membuat Tuhan juga tersenyum, kata Mas Boy ya. Cuman itu sih Mas, dan konsep yang saya buat dari Yayasan Bakti Indonesia Maju, itu yang pertama kita ada doa. Kita kunjungan dari panti ke panti, maupun panti Muslim, panti Kristen, lansia, anak yatim piatu, anak-anak cacat ya, kaum duafa. Yang pertama kita ada doa, kita kasih doa. Yang kedua kita kasih motivasi. Yang ketiga kita kasih santunan. Yang keempat kita kasih penghiburan. Jadi kami dari tim Yayasan Bakti Indonesia Maju, kami punya tim musik sendiri yang saya sediakan guru juga untuk melatih mereka supaya mereka bisa bermusik dengan baik dan bisa memberikan penghiburan bersama kami semua satu tim di saat kami pelayanan di dalam panti-panti online-nya. Bahkan kami juga akhir tahun, Natalan, Idul Fitri, Happy New Year, anniversary kita kemarin 1 tahun, bahkan kita mengundang lansia, STTI dari gereja, panti-panti janda-janda yang dari Muslim, semua kita kumpul jadi satu, sehingga di situ ada pendeta, ada Pak Kiai, ya semua kumpul di situ jadi satu. Kita semua bergandengan tangan bahwa di dalam perbedaan itu, kalau kita nggak membedakan itu nggak ada apa-apa kok, indah pada semuanya. Itu aja yang kita lakukan selama ini, Mas Boy. Dan kita sampai sekarang udah hampir 3 tahun kita menjalani ini semua. Khususnya kita lebih mengajak di situ di YouTube kita bisa lihat, Mas Boy bisa lihat di situ ada ulama juga.
di situ ada politikus juga. Nah sekarang kita mau masuk ke zona artis-artis nih. Prinsipnya kita mau mengajak orang untuk, ayo mari kita sama-sama untuk kita bisa melakukan hal kebaikan, tidak harus lewat kita. Tapi kita pribadi aku pribadi sebagai founder, aku sudah melakukan apa yang menjadi bagianku, yaitu mengajak dan mengingatkan. Itu aja sih Mas. Jadi nggak mau selamat sendiri intinya. Gitu ya. Itu Maunya aja. bareng-bareng ya? Maunya bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Kalau di surga nggak ada temennya kan repot ya. Iya, Tapi itu tadi surga apa kita. neraka kita juga nggak tahu ya, karena kita sendiri kan belum pernah meninggal. Iya. Semua keputusan di tangan Tuhan. Jangankan kita meninggal, latihan meninggal itu belum tentu kita berani. Tapi kan berharap harus. Berharap harus, makanya kita lagi ngerintis nih, ngumpulin pasir, ngumpulin batu, ngumpulin semen, fondasi di atas nanti, gitu aja sih. Wah, luar biasa. Yang Itu kita tadi lakukan. penjelasan dari founder Iya. Yayasan Indonesia Maju, Ibu Amelia. Nah, menurut Mas Boy, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan yang begitu mengena ke hati kita ya tentunya mungkin kepada sahabat BIM TV, ya, pendapat dari Mas Boy tentang adanya yayasan dari Ibu Amelia, yaitu Yayasan Bakti Indonesia Maju yang berbagi untuk lintas agama. Pendapat Mas Boy bagaimana tentang yayasan kami ini? Yang pertama berani, aku bilang. Ya. Glory only for the brave. Yes. Kalau katanya begitu, glory Yeah. only for the brave. Berani dalam arti ketika waktu COVID, pandemi, orang takut tertular, orang masjid takut tertular, pemandi jenazah takut tertular, ya kan? Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Betul. Jadi bisa menularnya itu penyakit, bisa menularnya itu virus, bakteri atau apapun itu semua dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan bisa nular. Nah, hanya orang-orang yang punya keyakinan kepada Tuhan dan dia berilmu tentunya, dia berani untuk melihat mendatangi saudara-saudaranya di luar sana yang membutuhkan pertolongannya waktu itu. Yes. Pertolongan Allah, pertolongan Tuhan tentunya melalui mereka. Saya katakan itu saya sangat suka, Bu. Amin. Kenapa nggak ajak saya waktu itu? Walaupun ibu saya meninggal juga didiagnosa COVID, udah sakit jantung selama 3 tahun. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Amin. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya juga suka bahwa ketika kita menolong sesama, ketika kita menjalin tali kasih, ya, kita menebarkan rahmat Tuhan, Amin. kita tidak boleh lihat orang ini Agamanya muslim, apa? non muslim, Betul. ya kan? Orang ini orang baik atau orang enggak? Jahat betul. Orang ini butuh. Yes. Kita pandang dia satu aja. Yes. Walaupun ini ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, Yes. perbedaan sosial, politik, satu aja kita pandang. Kita semua di sini sama-sama hamba Tuhan. Betul. Ya kan? Kita sama-sama hamba Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Siapa kita yang bisa berani menjustify satu sama lain? Betul. Nah, gitu. Betul. Jadi dalam konteks berbagi itu kadang-kadang ini saya sedikit cerita Mas ya. Iya, iya. Ketika di tempat saya, disebutlah di sana, ada berbagi Jumat Barokah. Betul. Tapi dibagi itu setelah selesai sholat Jumat dengan harapan orang-orang banyak yang mau sholat Jumat biar dapat itu, Iya. dapat hadiah lah istilahnya. Jadi entah datang anak-anak dari sekolah A, B, C, D, F, G yang sampai akhirnya hilang sendal banyak. Mereka selesai satu salam sudah lari, sudah berebut itu ambil nasi, Paket, ya. paket. Seharusnya seperti yang tadi Yayasan BIM tadi, kalau kita mau kasih, sudah kasih kita tutup mata begini, ya kan? Memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau perlu istri nggak usah tahu, ini maksudnya Iya. juga. Betul. Kadang-kadang kita ngasih istri
Ini bukan curhat, ini bukan curhat. Catatan. Tapi ini banyak cerita di mana-mana. Iya. Ketika kita memberi, Mm. lalu dengan ya niat, kembali kepada niat semua kan. Ketika kita memberi ada yang tahu begini, nanti takut jadi masalah, takut jadi ria. Semua kembali kepada niat. Diperbolehkan kita memberi dengan kita announce, gitu kan, dengan kita kasih tahu, dengan kita publikasikan, misalnya. Ya, niat kita dan Tuhan yang tahu, ya kan? Itu nanti kembali kepada kita. Nah, kita niatnya ketika kita kasih tahu orang-orang, kita sebarkan itu tadi buat mengajak orang, mengajak orang menebar kebaikan. Karena di dalam media ini sekarang perperangan antara hak dan batil. Pornografi dan segala macam keburukan juga tampil di media. Nah, kalau isinya media yang kita lihat dengan mata, dengan dengar, dengan telinga yang buruk-buruk saja, akhirnya orang-orang terbrainwash untuk terbiasa melakukan keburukan. Betul sekali. Tapi kalau diimbangi dengan wakil-wakil Tuhan di dunia, menebar kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu yang akan terbrainwash di diri kita, yang akhirnya sehingga Tuhan pun menggerakkan kita, menguatkan kita, melangkahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang kita lihat dan kita dengar. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali, sangat suka sekali. Boleh kapan-kapan Terima diajak. kasih. Siap. Banyak kan ada roadshow ke daerah-daerah ya. Ya, kita ada BIM TV ya. roadshow Ya. Ya. Dari kota ke kota ya, ke pelosok-pelosoknya. Betul. Luar biasa. Dan perlu juga Mas Boy tahu bahwa sudah 3 tahun Yayasan Bakti Indonesia Maju no sponsor. No sponsor. No sponsor. Berarti dari Uang pribadi. pengurus Yang bisa saja. kulakukan saja. Luar biasa. Jadi mau Itu dikirim ke surga aja. semua hartanya. Iyalah, ya kan. Pengennya kan biar biasa. rame juga nanti itu di surga. Kalau masuk surga. Amin. Tapi paling nggak karya kita buat dulu aja lah. Gitu kan, kita manusia harus punya karya dan harus berkreasi kan, Mas. Itu aja yang kita lakukan. Siapa tahu nanti Tuhan selalu tersenyum sama kita kan. Amin, harapannya Amin. seperti itu. Amin. Gitu. Ya. Gitu sih Mas Boy. Saya juga minta maaf, mungkin tadi ngomong bukan bermaksud menggurui tidak, Oh. ya karena buat minta maaf juga sama teman-teman di Yes. BIM TV, sama Melo, sama Bu Amelia. Nah, itu pendapat pribadi aku. Itu luar Bagaimana biasa. aku juga kalau misalnya melakukan amal ya, Luar biasa. ya kalau pribadi nih ya diem-diem aja gitu kan. Tapi kalau misalnya harus masuk dalam satu yayasan atau organisasi ya kan, karena mau tidak mau kan kita ini kejahatan aja terorganisir, masa kebaikan tidak terorganisir. Betul. Itulah makanya betul sekali tuh. Betul. Wow, luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Nah, Ini juga dan, menjadikan inspirasi buat kita ya dari BIM TV, bahwa narasumber kita nih Mas Boy Hamzah ini luar biasa, positive thinking dan punya tujuan hidup yang jelas dan menjalaninya dengan kebijakan-kebijakan. sekilas mempunyai Luar visi misi biasa. yang hampir sama dengan BIM TV. Dengan BIM TV, itu dia. Berbagi ya, tangan luar kanan biasa. memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu luar biasa itu. Jarang sekali soalnya zaman sekarang anak muda seumuran Mas Boy ini yang punya pribadi yang seperti itu ya, gitu. Nah, Mas Boy, Yes. harapan nih dari Mas Boy untuk generasi muda ke depan ya, dalam upaya untuk bisa berkontribusi di dalam berbagi kepada sesama. Paling tidak bisa memberikan motivasi kepada sahabat BIM TV yang tengah setia mengikuti BIM TV. Ya, ini seringkali juga termasuk mungkin saya ya, kalau saya salah saya minta maaf. Seringkali kita anak-anak muda zaman now dan zaman saya milenial gitu, ketika berbagi mereka seringkali salah gitu. Tapi nggak salah juga. Tujuannya masing-masing. Ada yang tujuannya buat konten, buat nambah subscriber, ya kan, cari duit dengan duit. Ya tiba-tiba di lampu merah dia bagi supaya viral gitu, supaya banyak yang nonton, banyak yang subscribe gitu. Nggak ada yang salah juga, itu nggak salah. Semua kembali kepada tujuannya masing-masing. Tapi yang saya tahu ya, mohon maaf sebelumnya, kalau kita mau nyampe amal kita ini
mau harta kita kirim ke akhirat, menjadi asbab hidayah buat orang lain. Yes. Yang paling pertama, tidak ada satu amal yang diterima yang bukan semata-mata hanya karena Allah. Jadi dalam hati kita ini kita periksa niat kita dulu, luruskan niat kita. Kita beramal ini buat siapa? Buat kita kah? Ada benefit buat kita kah? Atau buat orang lain kah? Atau semata-mata karena Tuhan? Karena saya ingin menyenangkan Tuhan. Karena saya ingin membuat Tuhan tersenyum gitu. Itu harus kita periksa dulu. Nah, lalu kita periksa lagi selagi kita beramal, selagi kita memberi tadi, kita ingat. Ya Tuhan, benar gak ini? Apa saya hanya ingin top, hanya ingin dapat subscriber? Ya, kalau subscriber yang dicari, kayak mungkin saya bikin konten besok ada berbagi gitu kan, ada konten saya berbagi nanti ini, ya kan? Ya, memang subscriber yang dicari, duit yang dicari, duit yang dapat. Tapi pahala tidak akan dapat, itu udah pasti. Jadi nggak akan dikirim ke akhirat. Nah, di dunia dikasih balasan berlipat-lipat, jutaan subscriber ya kan, terus datang orang, Kaboy kirim dulu duit 100 ya. Nah, terus yang ketiga, setelah beramal kita banyak-banyak lagi istighfar. Ya, kayak orang habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini amal saya ini, sedekah saya ini, hibah saya ini, wakaf saya ini benar-benar semata-mata karena Tuhan apa enggak? Kalau enggak semata-mata karena Tuhan ya tertolak, sia-sia. Bisa jadi syirik, ya kan? Kita buat amal karena orang lain, karena selain Tuhan, dan bisa jadi ria. Nah, kalau sudah ria nanti bahaya. Ketika sudah jadi ria, itu bisa kepleset, kesandung, kesana kemari. Jadi buat anak-anak muda, adik-adikku, abang-abangku, kakak-kakakku yang mungkin saya salah ya. Kalau benar ya diambil benarnya, ya sama-sama kita perbaiki. Wes, ya udah. Sementara ini kalau kau beramal aja dulu. Beramal aja dulu. Sampai nanti kita sama-sama pelan-pelan cari tahu ilmunya. Betul. Dalam beramal. Betul. Nah, sekarang beramal, mau buat konten kayak, mau buat subscriber kayak, mau apa, nyenengin orang, atau cari nama, ya udah buat amal. Tapi ya itu tadi minimal ya kita istighfar aja. Gitu. Apapun nanti yang balasannya dari Tuhan, itu terserah Tuhan. Kalau kita belum lurus, semoga Tuhan luruskan kita ke jalan yang benar, ya kan? Nah, kalau kita sudah lurus, semoga kita diistiqomahkan di jalan. Luar biasa Imam ya. Wow, thank you Mas Boy. Dan sahabat BIM TV jangan lupa ya untuk share, like, dan komen yang bisa memberikan kontribusi untuk kita bisa berbagi terhadap sesama lintas agama. Nah, Bu Amelia dan Mas Boy, tak terasa ya obrolan kita ya sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada episode kali ini. Dan next mungkin dalam episode yang selanjutnya, bersedia kan untuk diundang lagi? Oh, bersedia. Bersedia. Siap. Boleh, mungkin kita akan closing bersama ya. Kita akan say thank you untuk pemirsa atau untuk sahabat BIM TV ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Mas Boy sudah hadir ya, yang luar biasa waktunya. Lagi stripping juga nih ya, minta waktunya untuk bisa mampir ke BIM TV untuk bisa berbagi kepada sahabat semua, sehingga bisa mendorong, memberikan semangat buat kita semua bahwa dalam berbagi itu ya kita tanpa memandang siapa dia, sukunya dari mana, agama dari mana, tetap garis lurus ke atas. Semesta yang selalu melihat niat baik kita, dan selanjutnya selalu dibuka jalan yang baik buat kita semua. Amin. Ada penutup dari Bu Amel, dari Mas Boy, silakan. Silakan Mas Boy dulu. Oh ya, saya dulu minta maaf sebelumnya. Sekali lagi teman-teman sahabat BIM TV, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel ini dan terima kasih sudah mensupport channel ini ya kan. Lebih dan kurang saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau cerita-cerita kita kali ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah
datang daripada nafsu saya. Allah dan Rasulnya terbebas daripada kesalahan. Itu sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling mengajak untuk selalu melakukan hal positif, berpikir positif, dan bersyukur juga bersabar. Oke, terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.